dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan nama-Mu di tempat ini, sebab sungguh besar setiap-Mu. Sungguh besar setiap-Mu, nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Mari nyanyikan, tiada kata yang bisa Tuhan untuk melukiskan keindahan kasih dan kuasa-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Oh haleluya, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, melebihi segala-galanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Haleluya, Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
setiap kami Tuhan. Jamah setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang menyaksikan ibadah malam hari ini Tuhan. Biar kami dilawat oleh kuasa-Mu. Biar Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, memulihkan kami Tuhan, memberkati setiap kami, mengubahkan setiap paradigma dan pola berpikir kami Tuhan. Bawa hidup kami ya Tuhan hari-hari ini untuk semakin tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Ingatkan kepada kami semua di hari-hari ini Tuhan, bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kami binasa. Di luar Tuhan kami akan kecewa. Di luar Tuhan kami akan gagal. Tapi firman-Mu berjanji bersama-sama dengan Tuhan, kami pasti cakap melakukan segala perkara. Biar janji-Mu ini tergenapi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai kita hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap bersorak bagi-Mu malam hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama sepakat katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siap untuk memuji Tuhan malam hari ini. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masbukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun digoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari nyanyikan lagi. Tuhanlah kekuatan emasku. Dengan imanmu katakan Dia gunung batu dan keselamatan. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Terima kasih Tuhan dan kota perlindungan. Bersama-sama lambaikan tanganmu. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun dipergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari nyanyikan lagi. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan emasku. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kekuatan-Mu yang besar dan ajaib. Haleluya. Hatiku percaya Kaulah menara dan
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama Yesus. Haleluya. Sepakat lambaikan tanganmu, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh haleluya. Sekali lagi, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu. Dari tempat ini kami membesarkan kuasa kasih-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan dan perlindungan di dalam hidup kami. Dan Engkaulah sumber segala mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari malam hari ini siapkan hatimu untuk menerima taburan-taburan firman Tuhan. Haleluya. Kami rindu firman-Mu, kami rindu suara-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan bersama-sama, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Gembala yang baik, kami bersyukur karena Tuhan masih perkenankan kami boleh nikmati hari yang telah kami lewati. Kami diizinkan Tuhan boleh melakukan semua tugas pekerjaan kami, dan sampai pada malam hari ini keberadaan kami semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mengagungkan Engkau melalui puji-pujian rohani kami. Kiranya itu suatu yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Saat ini kami masuk dalam perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan, bahkan jalan keluar dari setiap pergumulan kami. Oleh sebab itu kami mohon urapi kami semua Tuhan. Layakan kami duduk di sekitar firman Tuhan, dan pengurapan alam jadi bagian kami, baik yang ada di tempat ini bahkan di rumah masing-masing. Urapi kami semua supaya firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang susah dihiburkan, yang sakit boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Segala gangguan kuasa iblis berbagai cara dan bentuk mengganggu kami, kami taklukkan dia di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terpujilah Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami semua. Kami siap mendengarkan dan berjanji mau melakukannya di dalam nama Yesus firman yang hidup itu. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur lagi hari ini Tuhan perkenankan kita ada dan boleh mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, dan bagian Alkitab yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan malam hari ini didasarkan di dalam kitab Nabi Yehezkel. Yehezkel pasal yang ke-14. Dibaca mulai ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Cukup panjang bagian bacaan kita malam hari ini. Dan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hukuman Tidak Tertegakkan Lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berobat setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau, jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau, jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau, jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Sejauh itulah pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan, dari bacaan kita tadi saya mengangkat satu pertanyaan, bagaimanakah agar kita diluputkan dari hukuman? Saudara dikasih Tuhan,
bahwa di dalam bacaan kita tadi bahwa ada ancaman apabila mereka berubah setia kepada Tuhan. Ada beberapa hukuman yang akan diberlakukan oleh Tuhan pada mereka yang berubah setia. Nah, saudara kasih Tuhan, yang saya tekankan di sini bagaimana kita bisa luput dari hukuman dari 3 tokoh yang disinggung oleh firman Allah dalam bacaan kita malam hari ini. Firman Tuhan katakan, kalaupun di antara mereka itu yang sudah berubah setia terhadap Tuhan dan Tuhan berlakukan beberapa bentuk hukuman kepada mereka, maka disebutkan ada 3 tokoh di situ. Nuh, Daniel dan Ayub. Kenapa firman Allah mengutip mereka? Hanya mereka katanya yang akan diselamatkan dari hukuman itu. Ada beberapa hal yang menyangkut, boleh saya katakan angka kredit daripada mereka yang 3 tokoh ini. Nah, saudara, kita langsung saja. Pertama, bahwa disebutkan walaupun ada Nuh di situ, maka mereka tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang sudah berubah setia kepada Tuhan selain daripada Nuh sendiri, Daniel dan Ayub. Nah, tokoh yang pertama kenapa dikatakan karena Nuh, atau kenapa disinggung tentang tokoh ini Nuh? Sebab ada angka kredit, atau boleh saya katakan hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam mereka yang sudah berubah setia kepada Tuhan. Pertama, dalam pribadi Nuh, karena apa? Sebab Nuh hidup benar di hadapan Allah. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9, firman Allah berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercacat di hadapan orang-orang sama, dan yang lebih daripada itu, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Jadi hal-hal inilah yang dikatakan oleh firman Allah, mereka bisa luput karena kebenaran mereka, sebab ada hal-hal yang luar biasa yang menonjol dalam pribadi 3 orang ini. Antara lain adalah Nuh. Kitab Kejadian katakan apa sebabnya atau apa kredit poin yang dimiliki oleh Nuh, karena firman Allah katakan sederhana saja, benar di hadapan Allah, tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Paulus katakan kepada jemaat di Roma, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tiada, semua sudah berdosa. Tetapi di yang lain Alkitab katakan bahwa siapa yang percaya kepada Yesus yang berkata akulah kebenaran itu, maka Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, kita dibenarkan di dalam Dia yang pernah mengatakan akulah kebenaran itu. Ayat yang lain Alkitab katakan bahwa dalam hidup manusia hidup dengan penuh dosa. Tapi saudara kasih Tuhan, pada saat kita menyadari keadaan kita yang sudah berdosa dan kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam Dia mengatakan akulah kebenaran itu, kita dibenarkan di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang mengatakan kebenaran. Maka oleh karena itu kita yang percaya kepada Yesus yang adalah kebenaran, maka di hadapan Allah kita orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Dia. Haleluya. Ya. Jadi yang pertama dikatakan bahwa Nuh hidup benar di hadapan Allah. Haleluya. Yesaya 64 ayat 6 katakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun lenyapkan oleh angin. Kalimat pertama dikatakan kita, kesalehan kita sama dengan kain kotor. Jadi kalaupun ada kebenaran dalam hidup manusia sebelum dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kebenarannya tidak lebih bersih daripada kain kotor yang biasa dipergunakan oleh para ibu-ibu di rumah. Haleluya. Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Efesus 1 ayat 4, ya, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan yang adalah kebenaran itu, Allah telah miliki kita sedemikian rupa supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi berbicara tentang kebenaran, kita dibenarkan di dalam Dia. Dan kedua,
hidup tidak bercela, maka Paulus katakan kepada jemaat yang Efesus, di dalam Yesus Kristus yang sudah memilih kita sebelum dijadikan, kita dikuduskan di dalam Dia. Haleluya. Ada begitu banyak ayat dalam Alkitab yang memberikan ketegasan kepada kita bahwa apabila kita hidup benar di hadapan Allah, menjaga kekudusan di hadapan Allah, maka kita nanti pada saat Tuhan menghukum dunia ini, Alkitab katakan kita diselamatkan dari hukuman. Haleluya. Luar biasa janji Tuhan kepada kita semuanya, ya. Dan kalimat terakhir dia katakan hidup bergaul dengan Allah. Alkitab memberi bukti kepada kita seorang tokoh yang hidup bergaul dengan Allah selain daripada juga Nuh. Di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan 24, tokoh yang lain yang hidup bergaul dengan Allah adalah Henokh. Firman Allah berkatakan, Kejadian pasal yang kelima 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Methuselah dan memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Seterusnya ayat yang ke-24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi saudara kasih Tuhan, kredit poin yang ada dalam pribadi Nuh, saya katakan ulangi bahwa Nuh itu hidup benar di hadapan Allah dan menjaga kekudusannya dan selalu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Inilah angka kredit yang ada pada mereka, sehingga apabila hukuman itu datang, maka firman Allah katakan mereka diselamatkan karena kebenaran mereka. Maksudnya hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Apalagi nilai kredit yang ada pada Nuh, yaitu Nuh melakukan firman Tuhan. Pada waktu Allah mau menghukum dunia ini dengan air bah, maka jauh sebelumnya itu Allah mengatakan Nuh bikin bahtera di atas gunung. Dan buat ukuran bahtera dengan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Dan Nuh tidak bertanya-tanya kenapa tidak bahtera itu dibuat di tepi laut atau di pantai, kenapa harus dibuat di gunung. Tapi Alkitab tidak mengatakan itu, maka firman Allah katakan Nuh melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Haleluya. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 di dalam kitab Kejadian. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi nilai kredit yang lain adalah Nuh melakukan firman Tuhan. Menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Ayub pasal yang ke-22 bicara tentang hubungan baik dengan Tuhan, mengatakan sebagai berikut. Ayub pasal yang ke-22 ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Dan masih ada hal-hal yang lain yang dijanjikan dalam ayat pasal 22 apabila kita menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, tokoh yang kedua yang singgung dalam bacaan awal kita tadi, selain Nuh, firman Allah katakan Daniel. Kenapa Daniel disebut juga dalam bacaan kita tadi? Apabila suatu kota beralih membelakangi Tuhan, maka ada hukuman-hukuman yang diberlakukan oleh Tuhan. Maka yang hanya bisa selamat dari mereka itu, dari hukuman itu, selain tadi dikatakan Nuh, sekarang disebutkan tokoh yang lain, Daniel. Kenapa Alkitab mengutip tentang Daniel? Maka Alkitab katakan bahwa Daniel adalah salah seorang buangan yang dibawa ke Babel dan akhirnya mereka dijadikan pejabat di kerajaan. Nah saudara, kenapa Alkitab mengutip tentang Daniel? Sebab ada kredit poin yang dimiliki oleh Daniel. Selain daripada tokoh tadi, tokoh Nuh. Ya. Salah satunya coba kita lihat dalam Daniel pasal pertama ayat yang ke-8.
Firman Allah berkata sebagai berikut, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Inilah kredit poin yang pertama yang ada pada pribadi Daniel. Menjaga kekudusan di hadapan Allah. Punya kaitan dengan apa yang dimiliki oleh Nuh. Nuh hidup tidak bercela. Dengan kata lain pengertian Nuh menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi bagian pribadi Daniel. Kita katakan bahwa pada waktu mereka Nuh bersama dengan SMA Sadrak, Mesak dan Abednego jadi pejabat di Babel, maka mereka tahu bahwa setiap makanan minuman yang dimakan oleh raja dan minum oleh raja dan pejabat-pejabatnya sebelum itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan mereka tahu itu suatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab katakan mereka minta supaya makan sayur saja. Dan ternyata setelah tenggang waktu yang diadakan percobaan, ternyata bahwa mereka lebih cerdik, lebih pandai pada pejabat-pejabat raja yang makan minum makanan minuman yang dimakan oleh raja. Sebab mereka tahu bahwa sebelum dimakan, diminum, sudah dipersembahkan dulu kepada dewa. Dan itu hal yang tidak berkenan. Nah, Daniel tahu itu. Jadi saudara kasih Tuhan, kredit poin daripada Daniel seperti katakan tadi bahwa dia menjaga kekudusan di hadapan Allah. Yang kedua, selain daripada menjaga kekudusan maka kredit poin yang lain daripada Daniel, maka Daniel itu loyal dan berdedikasi tinggi terhadap pemerintah. Di dalam Daniel pasal yang kelima ayat 14, firman Allah berkata sebagai berikut, berbicara tentang hikmat, kesetiaan, loyalitas daripada Daniel. Telah aku dengar tentang engkau, ini kata daripada raja, telah aku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, hikmat yang luar biasa. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat yang kelima dalam pasal 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahannya, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia. Nah ini. Dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Kesetiaan, loyalitas daripada Daniel terhadap pemerintah. Jadi saudara kasih Tuhan, ini poin yang kedua. Kredit poin yang kedua, Daniel akan lolos dari hukuman apabila di kota itu mereka sudah berbalik membelakangi Tuhan dan harus mengalami hukuman. Hal yang lain sudah dikasih Tuhan, saya urut lagi kredit poin yang ada dalam kehidupan Daniel, menjaga kekudusan di hadapan Allah dan setia, punya loyalitas yang tinggi, berdedikasi tinggi pada pemerintahan, maka yang tidak kalah pentingnya yang bisa menyelamatkan atau kredit poin yang lain adalah gaya hidup daripada tokoh yang namanya Daniel. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 ini berbicara, ini satu peraturan yang dipertaruhkan menyangkut tentang gaya hidup Daniel. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat yang ke-14 lagi diulang itu. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuhan keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Jadi yang ketiga, predipon yang lain adalah Daniel, gaya hidupnya hidup yang berdoa. Oleh sebab itu Yesus pernah katakan,
orang percaya jangan jemu-jemu berdoa. Tokoh yang terakhir Ayub. Kenapa juga Ayub disinggung dalam bacaan awal kita? Sebab Ayub tidak kalah juga ada hal yang seperti dimiliki oleh Nuh dan Daniel. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saleh, kudus, dan jujur, tekun kepada Tuhan. Dan dikasih Tuhan, inilah mereka-mereka yang firman Allah bacaan awal kita tadi. Apabila Allah menghukum satu negeri yang sudah berobat setia kepada Tuhan. Ada binatang buas, ada kelaparan, ada bala sampar. Tapi Alkitab bacaan awal kita tadi, hanya mereka bisa menyelamatkan mereka dari hukuman-hukuman itu. Karena kebenaran, apa kebenaran itu tadi? Ada 3 orang ini. Kesimpulannya bahwa kekudusan, kesetiaan, gaya hidup sesuai dengan firman Tuhan itu akan meluputkan kita dari hukuman. Alkitab katakan bahwa Matius 24, akhir zaman masa yang sukar. Dan kasih Tuhan, kesukaran juga itu yang menakutkan yang sedang melanda dunia termasuk bangsa kita. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau kita memiliki kredit poin yang dimiliki oleh ketiga tokoh ini, itu janji Tuhan pasti akan jadi bagian kita. Oleh sebab itu mengajak kita semua malam hari ini yang begitu ibadah ini, mari saudara kasih Tuhan, jalinlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Gaya hidup berdoa, menjaga kekudusan. Orang belum 100% sempurna, tapi kita sedang menggapai kesempurnaan itu. Nanti Tuhan sempurnakan sepanjang kita berharap mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Dan hukuman sebenarnya yang dimaksud adalah hukuman yang kekal, neraka, siksa yang tidak ada henti-hentinya. Mengingatkan saudara-saudara malam hari ini, saudara dikasih Tuhan, hukuman pasti akan terjadi, tetapi firman Allah menjanjikan kita akan diselamatkan dari hukuman itu. Oleh sebab itu mengajak kita semua malam hari ini yang mengikuti ibadah ini, mari minta tuntunan Roh Kudus, sebab dengan kemampuan kita terbatas ini kita pasti akan gagal, tidak mampu. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, apabila kita berserah pada tuntunan Roh Kudus penolong itu, dia memampukan kita melakukan firman Tuhan. Dan pasti firman Tuhan diberlakukan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam hari ini selain kami sudah mengagungkan Engkau melalui puji-pujian rohani kami sudah dengar firman Tuhan. Kemampuan hamba untuk mengungkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan ini terbatas Tuhan. Tetapi manakala kami berserah pada tuntunan Roh Kudus penolong itu, Dia memampukan kami bisa mengerti tentang maksud firman Tuhan, bukan sekedar mengerti, tetapi memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Bahwa firman berkata, kami jangan jadi hanya pendengar yang baik, tetapi sekaligus pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua hati yang sudah terbuka untuk firman Tuhan malam hari ini. Dan kami berdoa Bapa, sebagai warga negara yang turut bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara kami. Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, hukum tua sampai aparat yang terendah. Taruhkan hikmat kepada mereka semuanya untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan hindarkan pada mereka rencana jahat berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. TNI dan kepolisian yang diberikan tugas untuk mengamankan negara dan bangsa kami ini, beri mereka kemampuan untuk menjaga melindungi bangsa dan negara kami ini. Luputkan daripada kekacauan, teror dan hal-hal yang mengacaukan negara kami. Oh, dalam nama Yesus, yang mereka sungguh-sungguh bertugas karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk daerah kami Sulawesi Utara, kami yang ada di Minahasa Tuhan berkati, kami yang ada di Kota Langon atau di mana saja mereka mengikuti ibadah malam hari ini Tuhan. Daerah kami Tuhan lindungi. Tuhan, dengan adanya virus yang
menakutkan akhir-akhir ini. Kami terlalu yakin Tuhan perlindungan kami, Tuhan penolong kami. Darah Yesus yang berkuasa melingkupi kami, membungkus kami. Dan kami terlalu yakin Tuhan, oh ada rencana Tuhan yang indah bagi kami supaya kami tetap setia, kami tetap berharap kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan mereka-mereka yang sempat terpapar dengan virus ini. Oh Tuhan, bangkitkan iman mereka Tuhan. Lawati mereka Tuhan, biar mereka sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dokter-dokter, para perawat, para medis yang sedang ada di garis depan, melayani mereka Tuhan. Taruhan mereka juga, nyawa mereka Tuhan. Tolong mereka semua, beri kekuatan daripada Tuhan. Mereka bertugas merawat, melayani mereka-mereka yang terpapar dengan virus ini Tuhan. Keluarga-keluarga mereka Tuhan hiburkan. Dan juga kami berdoa alat-alat kesehatan, perawatan, obat-obat yang digunakan Tuhan berkati. Dan pulihkan mereka semua. Biar negara kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Dan akan meyakini bahwa Tuhan adalah penolong kami. Sumber pengharapan kami yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Sisa hidup kami semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Usaha pekerjaan kami yang berbeda-beda. Sebagai petani, peternak, pedagang, sopir, pegawai negeri, pegawai swasta, tukang ojek dan semua pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Lalu kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Sebabnya mari tadakan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Bapa Surgawi, cinta kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, tuntunan penghiburan oleh Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan itu Raja di atas segala raja, datang menyebut kita saleh-salehnya di hari Maranatha. Dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur dan menutup ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Apakah kau payah mencari cari? Apakah
menjadi